Dulu, Iko Uwais hanya mengemudikan kendaraan untuk mencari nafkah. Kini, pria yang lahir dari dunia pencaksilat itu justru dipercaya duduk sebagai juri di ajang film aksi internasional yang berkaitan langsung dengan nama besar Jackie Chan. Perjalanan Iko Uwais menuju panggung perfilman dunia memang bukan cerita yang instan. Lahir di Jakarta pada 12 Februari 1983, Iko sudah mengenal pencaksilat sejak masih kecil. Sekitar usia 10 tahun, ia mulai belajar kepada sang paman di perguruan silat 3 berantai. Tumbuh di lingkungan Betawi membuat Iko semakin dekat dengan silat. Ia kemudian serius berlatih, mengikuti kompetisi, dan mencatat sejumlah prestasi. Pada 2003, Iko meraih posisi ketiga dalam turnamen pencaksilat DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, ia menjadi juara terbaik dalam kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Menariknya, perjalanan hidup Iko sempat mengarah ke dunia sepak bola. Ia pernah bergabung dengan sebuah klub dan bermain sebagai gelandang. Namun, klub tersebut kemudian mengalami kebangkrutan. Iko pun kembali menekuni pencaksilat. Keputusan itu ternyata menjadi salah satu titik penting dalam hidupnya. Kemampuan silatnya membuat Iko tampil dalam berbagai peragaan bela diri, bahkan sampai ke Inggris, Prancis, Rusia, Laos, dan Kamboja. Namun saat itu, belum ada yang menyangka bahwa kemampuan tersebut kelak akan membawanya ke industri film dunia. Karena untuk bertahan hidup, Iko juga harus bekerja. Pada 2008, ia menjadi sopir di sebuah perusahaan telekomunikasi. Selama sekitar 2 tahun, kehidupannya berjalan di antara pekerjaan sebagai sopir dan kecintaannya terhadap pencaksilat. Sampai akhirnya, sebuah pertemuan mengubah arah hidupnya. Sutradara Gareth Evans saat itu tengah melakukan riset mengenai pencaksilat di Jakarta. Evans melihat kemampuan Iko dan tertarik menjadikannya bagian dari proyek film. Dari sinilah perjalanan Iko sebagai aktor dimulai. Pada 2009, Iko membintangi Merantau garapan Gareth Evans. Ia kemudian meninggalkan pekerjaannya sebagai sopir dan memilih serius membangun karier di dunia perfilman. 2 tahun kemudian, namanya benar-benar melejit melalui The Raid. Redemption, kesuksesan film tersebut berlanjut lewat The Raid 2, berandal pada 2014, kemampuan bela diri yang benar-benar ia kuasai membuat adegan laga Iko terasa berbeda. Bukan sekadar koreografi, tetapi kemampuan yang sudah ditempa sejak bertahun-tahun sebelumnya. Nama Iko pun mulai diperhatikan industri internasional. Pintu Hollywood kemudian semakin terbuka setelah ia tampil dalam Star Wars The Force Awakens pada 2015 sebagai Razo Chinvi. Dari sana, Iko terus muncul dalam berbagai produksi internasional, seperti Beyond Skyline Mile 22, Triple Threat, Stuber, hingga Snake Eye. Ia bahkan berkesempatan tampil bersama sejumlah nama besar, termasuk Keanu Reeves dan Mark Wahlberg. Dan perjalanan itu kini memasuki babak yang jauh berbeda. Pada 10 hingga 12 Agustus 2026, Iko Uwais dipercaya menjadi salah satu juri 7th Jackie Chan International Action Film Week di Harbin, China. Jadi kali ini, Iko bukan hanya datang sebagai aktor yang memainkan adegan laga. Ia dipercaya ikut menilai karya-karya film aksi dari berbagai negara bersama para profesional industri perfilman lainnya. Yang membuat momen ini semakin spesial, Iko mengungkap bahwa dirinya dipilih langsung oleh Jackie Chan. Melalui Instagram, Iko menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan tersebut. Ia juga menuliskan satu kalimat sederhana, Allah punya rencana baik untuk umatnya. Kalau ditarik ke belakang, perjalanan ini terasa seperti sebuah lingkaran yang lengkap. Dulu Iko mengemudikan kendaraan untuk menyambung hidup. Kini, ia berada dalam satu forum dengan salah satu legenda terbesar film laga dunia. Dari pesilat Betawi, aktor The Raid, pemain film Hollywood, hingga dipercaya menjadi juri ajang yang membawa nama Jackie Chan. Posisi Iko pun ikut berubah. Ia tidak lagi sekadar dikenal karena kemampuan bertarung di depan kamera. Pengalaman panjangnya membuat ia kini dipercaya berada di sisi lain industri film laga, ikut memberikan penilaian terhadap karya dari berbagai negara. Bahkan, Iko juga mulai memperluas perannya di belakang kamera. Melalui Timur, ia mencoba masuk ke kursi sutradara. Ia juga terus terlibat dalam berbagai proyek film laga internasional, termasuk produksi dari Tiongkok. Artinya, perjalanan Iko Uwais belum selesai. Justru sekarang, ia mulai membangun jalannya sendiri. Dan mungkin, bagian paling menarik dari kisah ini bukan soal seberapa jauh Iko sudah melangkah, tetapi
dari mana semuanya dimulai. Seorang anak Jakarta yang belajar silat kepada pamannya. Seorang pesilat yang sempat mencoba dunia sepak bola, seorang pria yang pernah bekerja sebagai sopir perusahaan. Kemudian ditemukan oleh seorang sutradara dari merantau menuju The Raid, lalu membuka pintu Hollywood melalui Star Wars. Sampai akhirnya, pada 2026, nama Iko Uwais dipercaya menjadi bagian dari sebuah ajang film aksi internasional yang membawa nama Jackie Chan. Perjalanan ini menjadi pengingat bahwa karir besar tidak selalu dimulai dari tempat yang besar. Kadang, semuanya berawal dari kemampuan yang terus diasah. Pekerjaan yang dijalani dengan sungguh-sungguh, dan satu kesempatan yang datang pada waktu yang tepat. Dan bagi Iko Uwais, pencaksilat yang dulu ia tekuni sejak kecil ternyata bukan sekadar keterampilan. Itulah modal yang perlahan membawanya dari Jakarta menuju panggung perfilman dunia. Ya, ayo, banding lontar. Angkat. Buang. Baik. Ini dia rahasia sukses Iko Uwais. Rahasia. Menurut gua rahasia hidup tuh yang mau sukses, mau sehat, selamat dunia akhirat gampang. Cuman satu buat gua. Hormat sama orang tua, ketemu orang tua yang lebih tua dari kita, cium tangannya. Itu aja.